Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 4 minum buaran semuanya. Bertemu kembali di video pembelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anak semuanya, Pak Rifki harap kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Agar dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah anak-anak semuanya, materi kita di video pembelajaran kita kali ini adalah bab 3, yaitu belajar surah Al-Ma'un. Sebelum materi kita bahas, anak-anak semuanya siapkan buku catatan Al-Quran Hadis dan alat tulis untuk kalian catat materinya. Baik, untuk mengawali pembahasan materi, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, langsung saja simak pembahasan surah Al-Ma'un ini. Yang pertama, A. Membaca surah Al-Ma'un. Ayo baca surah Al-Ma'un berikut bersama-sama dengan fasih dan tartil. Jangan lupa awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Artinya ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat 2, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat keempat, maka celakalah orang yang sholat. Ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat keenam, yang berbuat riya. Dan ayat yang ketujuh, dan enggan atau memberikan bantuan. Demikian artinya dari surat Al-Ma'un. Selanjutnya yang B, memahami arti surah Al-Ma'un. Dengan mengartikan surah Al-Ma'un, kita dapat mengetahui arti per kata, per ayat, dan seluruh ayat. Kamu dapat mengartikan surah Al-Ma'un yaitu dengan cara melafalkan secara berulang-ulang sehingga lancar dan hafal. Ayo kita lafalkan arti kata surah Al-Ma'un berikut ini. Ara'aita, tahukah kamu, alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan, bidini, agama, fadzalika,
maka itulah yadu'u menghardik atau membentak al yatima anak yatim wala dan tidak yakhudhu mendorong ala atas to'ami makanan al miskini orang-orang miskin fawailun maka celakalah lil musallina orang-orang yang sholat mereka dari sholatihim sholat mereka sahuna mereka lalai yurauna mereka riya atau sombong yamnauna mereka enggan al-ma'una barang-barang yang berguna. Itulah arti kata demi kata surah Al-Ma'un atau mufradat surah Al-Ma'un. Selanjutnya yang C, menghafalkan surah Al-Ma'un. Setelah kita dapat membaca surah Al-Ma'un dengan benar dan fasih, sekarang kita menghafal surah Al-Ma'un dengan cara membaca berulang-ulang dari satu ayat dilanjutkan ayat berikutnya secara berulang. Berikutnya yang D, menulis surah Al-Ma'un. Setelah kita belajar membaca, mengartikan, dan menghafal surah Al-Ma'un secara baik dan benar, mari kita belajar menulis. Nah, anak-anak semuanya, surah Al-Ma'un bisa kalian tulis di buku catatan Al-Quran hadis kalian. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang E, memahami isi kandungan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Hal itu disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hati-hati dalam hidup ini. Dengan demikian, kita tidak akan jatuh ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah sebagai berikut. 1. Suka menghardik anak yatim atau membentak-bentak anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Jadi, jika ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka menghardik anak yatim, berarti ia sengaja mendustakan agama. 2. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. 3. Orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat adalah ibadah wajib dikerjakan umat Islam. Sholat merupakan rukun Islam. Dengan demikian, orang yang mengaku Islam tetapi tidak sholat berarti termasuk orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tergolong orang yang celaka. 4. Orang yang sholatnya riya. Riya artinya ingin dipuji. Jadi orang yang melakukan sholat karena ingin mendapat pujian dan sanjungan, maka pahala sholatnya menjadi fasad atau rusak.
dalam beribadah apapun niatnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Cara menyayangi anak yatim diantaranya: 1. Membantu biaya pendidikan anak yatim. 2. Menyayangi dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim. 3. Membantu kebutuhan makan dan minum anak yatim. Isi kandungan surah Al-Ma'un yaitu surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 dan terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7 yang artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un termasuk golongan surah Makkiyah. Asbabul nuzul surah Al-Ma'un diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik yang suka memamerkan sholatnya. Adapun hikmah surah Al-Ma'un yaitu orang yang menyayangi anak yatim kelak di surga akan berdekatan tempatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Saya yakin kalian sudah cukup paham. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini bermanfaat. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita ucapkan dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak semuanya, jika Pak Rifki ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Pak Rifki minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.